Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Assalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi tawil fadli wal irfan. Amma ba'du. Pemirsa TVRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maurice Bucaille di dalam bukunya Le Bible, Le Quran et Le Science mengatakan, Al-Quran adalah kitab suci yang relevan dengan ilmiah modern. Tapi umat lain mengatakan ilmiah modern merupakan hambatan, tantangan, bahkan ancaman yang serius terhadap doktrin-doktrin agamanya. Konsekuensinya, kaum cendik-cendikia harus dikucilkan, disingkirkan, bahkan harus dibunuh dengan cara keji dan mengerikan. Contohnya, mulai dari nasib naas yang diterima oleh Nicholas Copernicus, Giordano Bruno, Galileo Galilei, bahkan nasib malang yang diterima oleh Michael Servet. Mereka dibunuh dengan cara keji dan mengerikan oleh doktrin-doktrin penguasa gereja. Namun, menurut Bucaille, tidak sedikit pun ajaran Al-Quran yang mengandung umatnya untuk melarang dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Akan tetapi, Al-Quran justru menjadi solusi, informasi, inovasi, dan motivasi perkembangan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi yang terintegrasi dengan nilai-nilai ilahi. Oleh karena itu, Al-Quran sebagai sumber integrasi sains dan teknologi adalah tema Syarhil Quran yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini dengan rujukan awal Al-Quran Surah Ibrahim ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur bi'ilni rabbihim ila siratil azizil hamid. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Inilah kitab yang kami turunkan kepadamu, agar kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan pada cahaya dengan izin Tuhan, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha
perkasa, maha terpuji. Ayat ini mengandung tujuan diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur, litukhrijal basyariyata minadh dhulumatil jahli wad dhalal ila nuril ilmi wal iman, mengeluarkan manusia dari gulita kebodohan dan kesesatan menuju pelita bertabur cahaya, ilmu, dan iman. Begitulah penafsiran Imam Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasir jilid 2 halaman 90. Secara analitis, Ibrahim Madhkur di dalam bukunya Fi Falsafatil Islamiyah mengatakan, seluruh disiplin ilmu, baik ilmu terdahulu, sekarang, maupun ilmu yang akan datang, baik ilmu yang berumpun genetic science maupun ilmu yang berumpun foreign science, semua bersumber dari Al-Quran. Fakta berbicara. Bukankah Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, mendorong lahirnya ilmu yang kita sebut sebagai ilmu nahu dan sorof? Bukankah Al-Quran diturunkan dengan bahasa yang puitis, mendorong lahirnya ilmu sastra yang bisa kita sebut dengan ilmu balagoh? Bukankah Al-Quran telah diturunkan menggunakan logika, mendorong lahirnya ilmu mantik? Pemirsa, ini baru dilihat dari segi bahasanya saja, sudah menciptakan berbagai kajian ilmu. Apalagi pemirsa, jika kita lihat dari aspek isi, esensi, dan substansi maknanya, mulai dari 30 juz, setiap surat, setiap ayat, bahkan setiap kata, hurufnya, syarat, dan isi Al-Quran menjadi inovasi dan motivasi terbentuknya berbagai ilmu, baik ilmu alam, ilmu sosial, dan ilmu filsafat, dan juga ilmu lainnya. Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa ruh kejayaan Islam berada pada Al-Quran karena relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Umat lain maju karena meninggalkan ajarannya. Umat Islam jauh tertinggal karena meninggalkan ajaran Al-Quran. Dengan demikian, esensi tersebut terdapat dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taraktu fikum amroini intamasaktum bihima lan tadullu abadan, kitaballahi wa sunnati Rasulillah. Aku meninggalkan dua perkara kepada kalian. Jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Lalu, bagaimanakah landasan epistemologis dalam Al-Quran tentang perkembangan ilmu pengetahuan? Mari kita renungkan Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan.
Allah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia. Allah mengajarkan manusia dengan pena. Allah mengajarkan manusia dengan apa yang tidak diketahuinya. Ayat ini merupakan wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan diawali sighatul lil amri, dengan diulang 2 kali, Iqra, Iqra. Kenapa diulang? Syekh Mustafa Al-Maraghi di dalam tafsirnya menjelaskan, li'annal qira'ata la taksimuha illa bitikrorin wa ta'widin ala ma jarat bihil adah. Membaca tidak akan merasuk ke dalam kalbu, meresap ke dalam pikiran, menusuk ke dalam sanubari tanpa diulang-ulang dan dibiasakan. Pembiasaan membaca inilah pemirsa esensi dari firman Allah, allamal insana ma lam ya'lam. Maksudnya, fanaqallahu minadh-dhulumatil jahli ila nuril ilmi. Mengeluarkan manusia dari kebodohan dan kegelapan kepada pelita kepintaran. Begitulah penafsiran Imam Ali As-Sabuni dalam Sofwatut Tafasir jilid 2 halaman 582. Timbul pertanyaan, apa yang harus kita baca? Jawabannya, membaca ayat-ayat Allah. Baca ayat kauliyah yang ada pada kitab Allah, baca ayat kauniyah yang ada pada kitab kehidupan. Dengan demikian, kami menghimbau kepada seluruh pemuda, mahasiswa seluruh Indonesia, mulai detik ini kita berkewajiban mengembalikan kejayaan Islam yang pernah diraih. Dengan apa? Jawabannya dengan membaca, membaca, dan membaca. Baca alam luas membentang dengan teknologi, baca lautan dengan oseanografi, baca bintang gemintang dengan astronomi, baca masyarakat dengan sosiologi, baca pribadi manusia dengan psikologi. Semakin tinggi kualitas membaca suatu bangsa, maka semakin banyak ilmu yang dimilikinya. Begitulah kata oleh Ismail Roj'i Al-Faruqi, seorang direktur kajian Islam internasional. Sejalan dan sejalin dengan perumpamaan ini, Imam Tobat-Tobai dalam tafsir Mizan fi Tafsiril Quran mengatakan, kita sebagai umat Islam wajib inklusif dalam menjadi ahlul Quran, the big family of Quran, menjadi keluarga besar Al-Quran dengan cara apa? Tadarus, tadabur, tafahum terhadap Al-Quran sebagai esensi dari kata Iqra dalam wilayah kenyataan. Demikian juga Carol Armstrong di dalam bukunya Holy Quran mengatakan, apabila kita telah lulus menjadi ahlul Quran, maka kita akan menjadi Al-Quranun Natik, penyambung lidah Al-Quran, karena Al-Quran adalah sebuah teks yang terdiam, tidak mempunyai fungsi sebagai sumber ilmu pengetahuan, karena fungsi itu akan muncul jika kita manusia
jika kita umat Islam menjadi penyambung lidah Al-Quran atau menjadi empirisasi Al-Quran. Oleh karena itu, apabila kita umat Islam Indonesia menjadi ahlul Quran, menjadi Quranun Natik, penyambung lidah Al-Quran, maka dengan cara tadarus, tadabur, dan tafahum, insya Allah pemirsa, Allah akan menurunkan pahala, rahmat kepada kita semua sebagaimana terangkai indah di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 9. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله العظيم. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Maha benar Allah nan Maha Agung. Pemirsa TVRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berlantunnya ayat tadi dapat kita ketahui bahwa Islam mampu mengintegrasikan antara ilmu pengetahuan dengan agama. Sebagaimana kita ketahui, Islam telah menciptakan berbagai cendik-cendikiawan. Al-Khwarizmi yang kita kenal atau orang Eropa mengenalnya sebagai algoritmus, sebagai pencetus teori aljabar, pencetus ilmu pasti yang dikenal oleh berbagai belahan dunia, yaitu Al-Biruni sebagai pengarang buku At-Tahqiq Mali Al-Hindi, dan juga sejarawan yang terkenal sepanjang cendekia Belantika, yaitu Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan masih banyak ulama Islam lainnya yang telah menyumbangkan karyanya dalam ilmu pengetahuan. Dengan berlantunnya ayat tadi, uraian ini dapat kita simpulkan bahwa Al-Quran adalah sumber integrasi sains dan teknologi, baik teknologi terdahulu, sekarang, maupun yang akan datang. Apabila kita telah menjadi ahlul Quran, telah menjadi Quranun Natik, dan menjadi penyambung lidah Al-Quran, maka insya Allah umat Islam akan meraih kejayaannya kembali, akan meraih kejayaan ketika kejayaannya direbut oleh bangsa-bangsa lain. Maka mulai detik ini, mari hiasi hidup dengan Al-Quran agar terarah, Hiasi hidup dengan ilmu pengetahuan agar mudah. hiasi dengan cinta agar hidup menjadi indah. insya Allah jika semua teraplikasikan dengan baik, maka seluruh umat Islam di belahan dunia akan mendapatkan rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Uraian ini akan kami tutup dengan sebuah solawat. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbi
ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. سلام الله والرضوان على من عظم القرآن. سلام الله والرضوان على من عظم القرآن بقلب خالص ناوى محبين راغب القرآن محبين راغب القرآن. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.